Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Irfan di YouTube channel IT Zen. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai operasi pernyataan kondisi. Pada minggu kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses perulangan. Proses perulangan ini seringkali dijumpai di dalam bahasa pemrograman. Di sini kita akan bahas beberapa perintah perulangan. Yang pertama adalah pernyataan for. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, for dalam kurung inisialisasi, titik koma, syarat pengulangan, titik koma, pengubah nilai. Ini berguna apabila pernyataan atau perintahnya hanya satu. Kemudian, apabila pernyataan atau perintahnya terdiri lebih dari satu, maka kita akan gunakan buka kurawal dan tutup kurawal. Inisialisasi di sini merupakan bagian untuk pemberi nilai awalnya. Setelah itu, untuk syarat pengulang ini berguna untuk kontrol penentu perulangan, karena di sini merupakan bagian yang akan menentukan apakah suatu pengulangan itu akan dilakukan atau akan diberhentikan pengulangannya. Kemudian, mengubah nilai pencacah di sini berguna untuk mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacahnya. Ini adalah contoh dari program yang menggunakan pernyataan for. Berikut program yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Di sini kita akan gunakan dua header, yaitu conio.h dan yang kedua adalah iostream.h. Kemudian main, setelah itu buka kurawal, kemudian integer a. Kemudian kita gunakan fungsi for. Di sini kita akan gunakan nilai awalnya a sama dengan 1, berarti kita mulai angkanya itu dari 1, setelah itu titik koma, a kecil sama dari 10, berarti perulangan ini akan berhenti ketika a-nya bernilai lebih dari 10 dan akan tetap lanjut apabila a-nya masih kecil sama dari 10. Kemudian untuk operasi yang akan dilakukan adalah a++, berarti operasi yang dilakukan adalah a sama dengan a tambah 1. Kemudian outputnya adalah A. Setelah itu kita tutup dengan gauge dan tutup kurawal. Berikut programnya apabila kita jalankan. Di sini kita akan peroleh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita tidak akan memperoleh angka 11 sampai seterusnya karena kita sudah membatasi bagian syarat perulangannya dengan syarat A kecil sama dari 10. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan proses perulangan yang kedua, yaitu pernyataan goto. Pernyataan ini berguna untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label merupakan suatu pengenal yang diikuti dengan tanda titik 2. Bentuk umumnya adalah goto label titik koma. Ini adalah contoh program yang menggunakan pernyataan goto. Berikut program yang telah saya ketik pada Borland C++ sebelumnya. Pertama kita buat dulu headernya. Di sini kita gunakan conio.h dan iostream.h. Setelah itu main, kemudian buka kurawal. Kemudian deklarasikan variabel. Di sini terdapat variabel ABC dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian variabel lagi dengan tipe datanya adalah char atau karakter. Kemudian kita buat labelnya. Label yang kita gunakan di sini adalah atas. Lalu cout atau output masukkan nilai A, kemudian sin inputnya adalah variabel A, setelah itu cout masukkan nilai B dan sin B. Kemudian masuk pada proses aritmatikanya, C sama dengan A tambah B. Kemudian cout hasil penjumlahan nilai C, kemudian pindah baris. Setelah itu cout apakah ingin mengulang, ya atau tidak. Kemudian sin atau inputnya adalah variabel lagi. Lalu masuk pada operasi pernyataan kondisinya. Di sini adalah if. Jika lagi itu bernilai y kecil atau lagi itu bernilai y besar, maka pernyataan akan diulangi lagi dari awal, goto atas. Ulang dari cout masukkan nilai B sampai apakah ingin mengulang. Namun apabila kita menginputkan nilai laginya adalah selain y besar y kecil, maka program ini tidak akan diulangi lagi. Dan kita akhiri dengan gauge dan tutup
kurawal. Berikut program yang akan dijalankan. Kita coba masukkan nilai 2, kemudian untuk B-nya nilainya 3. Maka akan diperoleh hasil penjumlahannya yaitu 5. Jika kita inputkan Y pada apakah ingin mengulang ini, maka program akan dimulai dari awal lagi. Kita coba inputkan nilai A-nya 4, kemudian untuk nilai B-nya 6. Maka akan diperoleh hasil penjumlahannya adalah 10. Kemudian apabila kita mengetikkan Y besar, maka program tetap akan dimulai dari awal. Kita coba masukkan 10, kemudian untuk B-nya 5, maka akan diperoleh hasil penjumlahannya 15. Namun jika apabila kita mengetikkan T yang berarti tidak, maka program akan berhenti. Dan jika kita tekan enter lagi, maka program akan tutup dengan otomatis. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan proses perulangan yang ketiga, yaitu pernyataan while. Pernyataan while ini dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tersebut terpenuhi. Bentuk umumnya adalah while dalam kurung syarat, kemudian pernyataan atau perintah titik koma. Dan apabila pernyataan atau perintahnya terdiri lebih dari satu baris, maka pernyataan atau perintahnya kita beri kurung kurawal. Berikut adalah contoh dari program yang menggunakan pernyataan while. Dan ini adalah contoh yang telah saya ketik pada Borland C++ sebelumnya. Pertama, kita beri dulu header. Header di sini kita gunakan conio.h dan iostream.h. Kemudian main, setelah itu buka kurawal, kemudian deklarasi variabel. Variabelnya ada ulang, i, angka, dan total dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian i kita beri nilai 1, ulang kita beri nilai 1, dan totalnya kita beri nilai 0. Kemudian cout masukkan banyak angka, kemudian sin ulang. Kemudian while i kecil sama dari ulang, berarti proses ini akan terus berulang selama i-nya bernilai kecil sama dari ulang. Kemudian buka kurawal, kemudian cout masukkan nilai, kemudian sin angka. Setelah itu masuk pada proses aritmatikanya, total sama dengan total tambah angka titik koma. Kemudian i sama dengan i plus plus titik koma. Kemudian tutup kurawal. Kemudian cout total titik 2, kemudian total. Setelah itu get. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Berikut program ini apabila kita jalankan. Pertama, kita masukkan berapa banyak angka yang akan kita inputkan nanti. Contohnya kita akan inputkan 2 angka. Pertama, kita masukkan nilai 3. Setelah itu kita masukkan nilai 2. Dengan totalnya nanti adalah 5. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan proses perulangan yang terakhir, yaitu do while. Do while merupakan pernyataan perulangan yang melaksanakan perulangannya terlebih dahulu, dan pengujian perulangan dilakukan di belakang. Bentuk umumnya adalah do, pernyataan atau perintah titik koma, kemudian while dalam kurung syarat titik koma. Dan ini bentuk umumnya apabila terdiri lebih dari satu baris pernyataan atau perintah, maka diberi kurung kurawal. Berikut contoh yang telah saya ketik pada Borland C++ sebelumnya. Pertama, kita buat dulu headernya. Di sini kita gunakan conio.h dan iostream.h. Kemudian main, setelah itu buka kurawal. Kemudian deklarasi variabel. Variabel di sini adalah bil dengan tipe datanya adalah integer dimulai dari angka 1. Kemudian masuk pada pernyataan proses perulangannya. Pertama kita buat dulu do. Karena di sini pernyataannya atau perintahnya lebih dari satu baris, maka diberi buka dan tutup kurawal. Kemudian cout, bil, kemudian kita buat tanda strip di dalam kutip supaya angka-angkanya nanti atau bilangannya nanti dipisahkan oleh strip. Kemudian masuk pada proses aritmatikanya, bil plus sama dengan 2. Berarti bilangannya nanti akan ditambahkan dengan 2. Setelah itu tutup kurawal. Kemudian while dengan syarat bilangannya kecil sama dari 20. Berarti proses ini akan terus berlanjut atau berulang
selama bilangannya kecil sama dari 20. Kemudian kita tutup dengan gauge dan tutup kurawal. Berikut programnya apabila kita jalankan. Di sini kita peroleh bilangannya 1, 3, 5, 7, 9 sampai 19. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 tambah 2, sampai seterusnya. Sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.